Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang kembali di channel Cici Sport, channelnya tentang ngobrol sepak bola ya, tanah air maupun luar negeri ya. Kita akan bahas tentang Liga 1, Liga 2, Liga 3 nanti kalau perlu juga tim nasional dan sepak bola luar negeri tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang rumor-rumor yang sedang hangat. Ini Elkan Bagot ini lagi disentil lagi oleh Coach Justin tentang nasib dia di tim nasional Indonesia ya. Ini menurut para pakar-pakar pengamat sepak bola ini, Elkan Bagot ini masihlah dibutuhkan di tim nasional Indonesia ya. Kalau menurut Coach Justin, bukannya mendukung, tapi memang secara kualitas si Elkan Bagot ini memiliki kualitas yang bisa dikatakan masih diperlukan lah di lini belakang tim nasional Indonesia, karena memiliki postur yang tinggi. Jadi kalau saat melawan Arab Saudi yang posturnya tinggi-tinggi atau Australia, maka si Elkan Bagot ini masih sangat dibutuhkan ya untuk mendampingi Kevin Verdong atau Justin Hubner atau Jordi Amat dan lain-lain, atau Arhan Pratama. Jadi saya rasa sendiri Elkan Bagot ini masih sangat dibutuhkan di tim nasional Indonesia. Namun semuanya adalah hak prerogatifnya pelatih ya, dan PSSI untuk memanggil kembali Elkan Bagot atau tidak itu adalah wewenangnya pelatih Sintayong. Jadi kita hanya mengungkapkan saja perasaan kita bahwasanya supporter kita ini masih menginginkan Elkan Bagot kembali membela tim nasional Indonesia. Karena mau tidak mau Elkan Bagot adalah salah satu generasi yang pertama yang mau naturalisasi ya di eranya Sintayong ini. Jadi sangat disayangkan sekali jika tiba-tiba yang dulunya mengawali sejak dia kecil main di timnas Indonesia, tiba-tiba dia menghilang dari timnas Indonesia di saat usianya memasuki era emas ya Elkan Bagot ini. Jadi sebagai supporter kita merasa ikut sedih dan merasa ikut merasa ikut sedih lah, merasa eman kalau Elkan Bagot tidak membela tim nasional lagi. Jadi entahlah, siapa tahu nanti ada sesuatu solusi agar si Elkan Bagot ini bisa kembali membela tim nasional Indonesia ya. Entah gimananya, kita nggak tahu permasalahannya, kita juga nggak mau suudzon. Yang penting semua terbaik untuk tim nasional Indonesia ya. Jadi kita hanya mengungkapkan unek-unek dari para supporter Indonesia bahwasanya di ronde ketiga ini nanti ini kita masih menginginkan dan melihat Elkan Bagot memakai jersey tim nasional Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Jadi kalau ada Elkan Bagot kan Elkan Bagot kan intinya akan ada banyak pilihan ya di lini belakang untuk sebagai gonta-ganti strategi atau apa di tim nasional kita, menurut saya itu. Jadi mungkin bisa membuat lebih ketenangan di lini belakang kalau ada backnya yang sangat tinggi untuk melawan tim Australia dan Arab Saudi yang terkenal dengan postur yang tinggi-tinggi. Dan keduanya kita berbahagia karena kiper yang kita harapkan si Martin Paes atau Martin Pas bacanya ini akhirnya sudah resmi direstui FIFA untuk membela tim nasional Indonesia di ronde ketiga ini ya. Jadi ini sebuah dukungan moral, bukan hanya moral tapi dukungan fisiknya yang sangat besar dan skillnya tentu yang kita harapkan ya. Ini membuat kita semakin optimis. Kita optimis juga boleh kan, optimis kalau tim nasional Indonesia ini paling tidak nanti mungkin bisa lolos ke ronde 4 lah ya. Jadi kalau bisa lolos Piala Dunia ya itu bonus. Tapi yang penting sekarang kita merasa aman karena di belakang ada Martin Paes dan banyak lagi back yang harganya konon adalah sangat mahal ya, seperti C. Idnes, Kevin Verdong. Jadi ini menjadikan skuad Indonesia di lini belakang ini menjadi salah satu yang termahal ya di Asia ini sekarang. Jadi ini rekor dalam sejarah. Sejak dahulu kala baru kali ini kita memiliki barisan lini belakang dari kiper hingga back itu yang memiliki nilai pasar transfermarkt yang mahal atau yang tertinggi sejak dahulu. Ini sebuah kemajuannya besar dari PSSI dan tim nasional Indonesia ya. Dan karena kehadiran Martin Paes ini pun mungkin bisa membuat kiper Hernando Ari
dan Nadio ini semakin berkembang ya, semakin termotivasi, dan dia juga harusnya bisa belajar dari kehadiran Martin Paes ini, mengambil ilmunya. Jadi kita tidak menyepelekan kemampuan Hernando Ari dan Nadio. Jadi semua pasti punya kelebihan masing-masing ya ketika kiper ini. Jadi semoga mereka ini bahu membahu saling bertukar ilmunya, jadi membuat lini belakang kita semakin kuat. Tidak ada ketidakenaan si Hernando dan Nadio ini kepada Martin Paes. Jadi semoga mereka saling satu hati untuk memajukan tim nasional Indonesia. Itu harapan kita sebagai supporter. Dan menurut saya kalau kehadiran Martin Paes ini akan membuat dampak kepada psikologis pemain juga ya. Jadi mereka akan lebih pede karena di belakang ada kiper yang bermain di MLS, Major League Soccer, yang di sana banyak pemain-pemain bintang seperti Messi dan pemain-pemain lainnya yang meskipun sudah veteran, namun juga mereka adalah pemain-pemain kelas dunia yang dimain di MLS ini. Jadi tensi liganya atau kelasnya itu kan sudah sangat berbeda ya. Jadi pengalaman kipernya pun juga sangat teruji di sana. Dan hal ini otomatis akan membuat tim lawan-lawan kita yang segrup ini pastilah akan berpikir 2 kali atau 3 kali ya. Jadi jika dulu mungkin ada meremehkan 5%, mungkin sekarang lawan-lawan kita sudah nggak meremehkan lagi ya, karena kehadiran Martin Paes, JNS, mereka sudah tahu, pasti sudah mengulik-ulik tentang kekuatan Indonesia yang terupdate ini ya. Jadi mereka pasti sudah kalau kita mau bertarung itu pasti mereka sudah terbebani dengan kehadiran pemain-pemain di belakang Indonesia ini, di lini belakang Indonesia ini ya. Pasti itu akan menjadi bahan mental mereka juga ya. Seperti kalau kita menghadapi tim yang lebih kuat, kita kadang juga terbebani mental. Maka saya rasa lawan-lawan kita di grup kita ini seperti Jepang, Australia, Arab Saudi pasti juga memiliki beban mental yang sama terhadap tim nasional Indonesia. Itu tandanya mereka tidak meremehkan lagi tim nasional Indonesia. Dan semoga nanti di leg pertama atau pertandingan pertama, match pertama melawan Arab Saudi 6 September, Martin Paes bisa bergabung dan kita bisa memberikan bukan kita nggak ikut main, dan semoga timnas kita bisa memberikan pertandingan yang enak ditonton dan mendapatkan hasil yang memuaskan lah paling nggak ya. Draw itu sudah sangat, kalau draw itu saya anggap sudah menang ya. Kalau Indonesia main di Arab Saudi nanti, siapa tahu kita bisa draw lah. Kalau menang itu ya bonus, tapi kalau draw itu sudah sebuah kemenangan bagi timnas Indonesia kalau melawan di Arab Saudi menurut saya ya. Dan setelah itu nanti langsung dilanjutkan oleh pertandingan kedua melawan Australia, Indonesia sebagai home. Ini rencananya katanya akan tetap dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ya. Karena para panitia berpikir bahwasanya untuk mengakomodasi supporter Indonesia yang besar, maka dibutuhkan stadion yang besar, dan itu hanyalah ada di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ya, yang sangat besar bisa menampung puluhan ribu penonton. Jadi mereka tetap rencananya akan mengadakan atau melaksanakan pertandingan melawan Australia di Gelora Bung Karno Jakarta. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.